perkenalkan saya Amanda Lavinia Desanta dengan NIM 4720220005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester saya di mata kuliah dasar umum berpikir kritis dengan judul status gizi di saat pandemi COVID-19. Yang pertama-tama saya akan mempresentasikan mengenai purpose atau tujuan. Baik, penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 pada status gizi masyarakat serta membuktikan asumsi saya sebagai penulis dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya sebagai penulis mengenai keadaan status gizi masyarakat pada saat pandemi. Tujuan ini saya akui clear atau jelas. Dan selanjutnya, question atau pertanyaan. Pertanyaan ini menjadi kunci yang saya ingin jawab pada penulisan ini. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa yang terjadi pada masyarakat yang terisolasi pada saat pandemi dan juga bagaimana dampak pada status gizi masyarakat apabila mereka dihadapkan dengan pandemi yang mengharuskan mereka terisolasi. Pertanyaan ini saya akui clear atau jelas. Selanjutnya ke bagian informasi. Informasi ini yang saya gunakan untuk mendukung argumentasi saya dalam menjawab elemen purpose atau tujuan dan question atau pertanyaan. Saya akan mulai dari hasil studi yang saya cari, yaitu dari studi terbaru menunjukkan 2 dari 3 orang dewasa berjuang keras melawan kenaikan berat badan di masa karantina. Saat pandemi COVID-19, berdasarkan survei dari terhadap 800 orang dewasa di Inggris, 65% orang menyatakan sulit mengatur berat badan mereka saat pandemi COVID-19. Peneliti menilai terdapat sejumlah faktor yang meningkatkan berat badan selama masa pandemi. Banyak berada di rumah membuat orang lebih banyak mengkonsumsi cemilan, kurang bergerak dan berolahraga, serta lebih banyak stres dan cemas. Mayoritas orang juga mengaku sulit membeli makanan sehat saat pandemi. Mereka lebih banyak menyantap camilan karena bosan berada di rumah atau menyantap makanan yang kurang sehat. Mereka sebanyak 16% mengaku mengkonsumsi minuman beralkohol lebih banyak daripada biasanya. Hanya sedikit saja mengaku mendapat manfaat saat pandemi, seperti memiliki waktu lebih banyak untuk memasak dan memiliki rutinitas baru. Karantina pasti berdampak pada pilihan kita seputar makanan, minuman, dan aktivitas. Kata peneliti senior dari Slimming World, Sarah Elizabeth Bennett, dikutip dari Metro UK. Terus ada laporan dari aplikasi COVID Symptom Study pada 450.000 orang mendapati hampir sepertiga atau 29% mengaku mengalami kenaikan berat badan sejak Maret 2020. Rata-rata peningkatan berat badan sekitar 0,78 kg sebanyak 35% juga mengaku mengkonsumsi cemilan lebih banyak dan 34% kurang beraktivitas fisik. 1 dari 5 orang juga makan makanan yang tidak sehat, dan 27% mengkonsumsi lebih banyak alkohol. Aktivitas fisik rendah di kalangan anak sekolah dapat meningkatkan resiko berat badan berlebih atau obesitas. Obesitas telah menjadi masalah kesehatan baik sebelum pandemi dan saat pandemi di seluruh dunia. World Health Organization atau WHO mengatakan bahwa lebih dari 1,9 miliar orang dewasa berusia kurang dari 18 tahun mengalami berat badan berlebih dan sekitar 600 juta orang diantaranya mengalami obesitas. Pada tahun 2014, diperkirakan 41 juta anak di bawah usia 5 tahun sudah mengalami obesitas. Baik, lanjut ke bagian konsep atau konsep-konsep kunci. Konsep-konsep kunci atau ide-ide pokok ini yang saya gunakan dalam tulisan ini adalah mengenai status gizi. Yang pertama, status gizi adalah keadaan tubuh manusia sebagai akibat dari konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Status gizi merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu dan perwujudan dari literature dalam bentuk variabel tertentu. Status gizi adalah keadaan yang diabadikan oleh status keseimbangan antara jumlah asupan atau intake zat gizi dan jumlah
yang dibutuhkan atau requirement oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologi seperti pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas, pemeliharaan kesehatan, dan lain sebagainya. Status gizi dapat pula diartikan sebagai gambaran kondisi fisik seseorang sebagai refleksi dari keseimbangan energi yang masuk dan yang dikeluarkan oleh tubuh. Dari jurnal yang saya baca, status gizi itu didefinisikan sebagai keadaan kesehatan tubuh seseorang atau kelompok orang yang diakibatkan oleh apa yang dikonsumsi. Klasifikasi status gizi sendiri dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu gizi baik, eee, gizi kurang, gizi lebih, dan obesitas. Status gizi dapat diukur salah satunya dari berat badan dan IMT atau indeks massa tubuh. Menurut jurnal yang saya baca, zat gizi yang dapat memberikan energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Oksidasi zat gizi ini menghasilkan energi yang diperlukan tubuh untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Ketiga zat gizi ini termasuk zat organik yang mengandung karbon yang dapat dibakar. Jumlah zat gizi yang paling banyak terdapat dalam pangan yang disebut juga zat pembakar. Menurut jurnal yang saya baca, secara umum fungsi zat makanan adalah untuk memberi bahan untuk membangun tubuh dan memelihara serta memperbaiki bagian-bagian tubuh yang hilang dan rusak. Memberi kekuatan atau tenaga sehingga kita dapat bergerak dan bekerja. Lalu memberi bahan untuk mengatur proses-proses dalam tubuh, membangun dan memelihara tubuh. Sedangkan obesitas sendiri itu disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara masukan energi dengan keluaran energi. Maka masyarakat yang obesitas perlu rutin melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik dan perilaku sedentary berdampak drastis karena penutupan sekolah dan pembatasan sosial selama pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 saat ini itu menambah peluang anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik karena waktu yang digunakan anak-anak di depan gawai untuk menyelesaikan tugas sekolah secara daring, akses internet, dan aktivitas lainnya. Eh, karena itu, obesitas obesitas ini disebabkan oleh zat gizi yang belum terbakar. Jadi banyak sekali orang-orang yang telah mengalami obesitas. Maka dari itu, semuanya harus melakukan aktivitas fisik. Lalu lanjut ke asumsi. Ini adalah asumsi yang saya gunakan. Asumsi yang saya gunakan itu masa pandemi adalah masa di mana masyarakat terisolasi dari dunia luar untuk menghindari penyebaran penyakit yang menular. Hal ini menyebabkan masyarakat jarang melakukan kontak fisik dan sulit pergi keluar bahkan hanya untuk berbelanja kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan dapat menipis terutama pada saat pandemi, yang menyebabkan kebutuhan pangan eh, menipis ini dapat mempengaruhi status gizi. Kurangnya ruang gerak pada tempat sempit juga mempengaruhi status gizi seseorang. Karena zat gizi yang menumpuk dan tidak digunakan untuk beraktivitas, banyak orang yang malas beraktivitas, namun mereka memiliki nafsu makan yang tinggi. Dan makanan-makanan yang mereka konsumsi akan menjadi sembarangan dan hal ini akan menyebabkan penumpukan zat gizi. Jika diteruskan akan banyak sekali kasus obesitas yang terjadi pada orang dewasa dan juga terjadi pada anak-anak. Status gizi ini sangat penting untuk diketahui masyarakat, pasalnya banyak sekali masyarakat yang kurang memahami bagaimana pentingnya makanan yang dikonsumsi sebagai tubuh kita. Dan gizi merupakan bahan bakar bagi tubuh kita eh, dan saat ini dapat diperoleh dari makanan yang kita konsumsi setiap hari dan memiliki kualitas gizi yang baik. Indonesia sudah menganjurkan masyarakatnya untuk mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, yaitu nasi, sayur, lemak, buah, dan susu. Namun makanan-makanan tersebut tidak bisa diproduksi sendiri. Di zaman modern ini, semua makanan itu dilakukan untuk membeli atau berbelanja. Lanjut kita ke inference atau kesimpulan dan inferensi saya. Dari informasi dan teori para ahli yang uh, saya sebagai penulis temukan dapat disimpulkan bahwa pengaruh mengetahui status gizi penting bagi masyarakat. Zat gizi memang penting untuk tubuh, namun harus seimbang antara apa yang masuk dan apa yang keluar. Zat gizi yang masuk dalam tubuh perlu diimbangi dengan aktivitas fisik juga, sehingga tubuh memiliki status gizi normal dan sistem tubuh dapat bekerja dengan semestinya. Hmm,
Lanjut ke bagian implikasi, eee, ini adalah konsekuensi dari kesimpulan saya. Penting bagi masyarakat untuk menjaga zat gizi tubuh mereka, terkhusus untuk masyarakat dewasa yang berumur di atas 18 tahun dan juga balita atau anak-anak yang mengkonsumsi zat gizinya itu masih harus sangat dijaga sehingga tidak kekurangan gizi atau kelebihan gizi. Jika masyarakat melakukan apa yang saya simpulkan dan apa yang saya cantumkan di atas, eee maka masyarakat, terkhusus masyarakat Indonesia, dapat memperhatikan konsumsi gizi mereka dan akan mengurangi kasus obesitas atau kekurangan gizi bahkan setelah pada saat pandemi COVID-19, yang di mana kebanyakan masyarakat akan mengalami kelebihan gizi atau obesitas bahkan akan mengalami kekurangan gizi. Namun ketika masyarakat mengkonsumsi makanan yang gizinya cukup atau bagus, maka obesitas atau kekurangan gizi ini tidak akan marak di tengah masyarakat. Dan yang terakhir adalah point of view atau dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa gizi tentang masalah ini. Dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa program studi gizi, hal ini merupakan masalah yang cukup serius. Status gizi penting untuk menentukan orang itu dalam kondisi normal atau tidaknya, di mana kondisi obesitas merupakan kondisi di mana berat badan melebihi IMT, yang dapat menimbulkan berbagai kerusakan pada sistem organ dan penyakit-penyakit yang mendatangkan kematian. Sekian dan terima kasih. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian.